Ya, makin ke sini masyarakat semakin menyadari bahwa pentingnya proteksi diri atau asuransi. Nah, beragam produk pun ditawarkan termasuk asuransi investasi atau kita kenal dengan nama unit link. Lalu seperti apa investasi unit link itu akan saya ulas untuk Anda dalam investasi unit link. Ya, lalu sebenarnya apa sih itu unit link? Nah, ibarat kata sambil menyelam minum air, selain dapat proteksi asuransi, kita juga sekaligus dapat berinvestasi. Nah, lalu gimana cara kerjanya layanan asuransi sekaligus investasi? Nah, singkatnya dalam unit link ini, duit yang kita setorkan ke perusahaan asuransi ini dibagi ke dua pos. Jadi ada pos premi asuransi dan juga pos investasi. Dari pos investasi ini nanti akan disetorkan dari perusahaan asuransi ke manajer investasi untuk dikelola investasinya. Terus selain itu kita juga dikasih pilihan nih, mau dialokasikan kemana instrumen investasinya. Apakah itu di reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran atau pasar saham. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui kalau di investasi unit link ini, pada tahun pertama dana kita ini tidak langsung dialokasikan untuk pos investasi. Jadi pada tahun pertama ini biasanya ditaruh di pos premi, kemudian baru secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya baru dialokasikan ke pos investasi. Nah, jadi hasil investasi tersebut nantinya akan menentukan nilai polis pada masa yang akan datang. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini banyak yang mengira bahwa unit link ini sama seperti dengan reksadana. Tapi sebenarnya ternyata ada beberapa perbedaannya. Nah, pertama adalah dari segi jumlah investasi. Nah, kalau misalkan reksadana ini kita bisa setor berapapun nominalnya. Tapi kalau misalkan unit link ini kita setorkan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Misalkan berapa juta dalam sebulan. Ini bahkan kalau misalkan ada keterlambatan ini kita bisa dikenakan denda. Sementara kalau reksadana tadi tidak harus dipatok berapa besaran dananya. Nah, berapapun kalau reksadana ini kan minimal 100.000. Jadi misalkan bulan ini 100.000 terus bulan depannya 500.000. Kemudian dari segi hasil investasi. Nah, dari segi hasil investasi, kalau di unit link ini pada tahun pertama memang belum terlihat nih returnnya berapa. Nah, kira-kira kita baru bisa melihat returnnya ini kira-kira pada tahun kelima. Karena asuransi ini kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga seluruh premi yang kita setorkan ini dibayarkan dulu untuk biaya akuisisi pada tahun pertama. Nah, kemudian jika kinerja investasi sedang turun, maka nilai polis akan turun juga. Sehingga kemungkinan besar ini tidak bisa untuk menutupi atau membayar biaya-biaya asuransi. Maka kita sebagai nasabah harus menambah dana supaya asuransi kita bisa tetap aktif. Berbeda halnya dengan reksadana, hasil investasinya ini sudah bisa kita pantau sejak hari pertama kita berinvestasi. Nah, selanjutnya dari segi waktu mencairkan investasi. Nah, kalau misalkan reksadana ini kita bisa cairkan kapan saja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan juga selain itu kalau misalkan unit link kita baru bisa mencairkan investasinya itu sesuai dengan perjanjian atau ketentuannya, misalkan 5 tahun atau 7 tahun. Kemudian karena investasi ini masih terkait dengan asuransi, jadi yang perlu Anda perhatikan adalah jangan sampai nih semua investasi di unit link diambil. Karena misalkan kita kepepet pengen butuh dana banyak, kemudian kalau kita ambil semuanya ini otomatis bisa saja Anda akan terkena pemberhentian asuransi. Jadi itu yang perlu diingat karena saling terkait. Selanjutnya kita akan lihat nih ada biaya-biaya selain biaya premi yang harus kita bayarkan. Selain dari biaya premi ini ada yang pertama adalah biaya administrasi. Nah, setiap bulan ini kita akan dikenakan biaya administrasi. Nah, biaya ini berkisar 0,2% hingga 0,4% dari rata-rata aset. Kemudian ada juga biaya pembelian investasi. Nah, biaya ini biasanya kita bayar kalau misalkan kita melakukan top up investasi atau ketika kita ingin menambah investasinya. Nah, kemudian ada juga biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisi ini adalah biaya pengelolaan yang wajib dibayarkan atas pelayanan yang didapatkan dari perusahaan asuransi. Nah, biaya ini meliputi komisi agen dan juga biaya operasional perusahaan asuransi yang kita bayarkan. Nah, yang terakhir ini adalah biaya tebus. Jadi, biaya tebus ini adalah saat kita sebagai nasabah memutuskan untuk menebus sebagian atau seluruh unitnya sebelum jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.